Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Suartini, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam video ini, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang paradigma pengembangan ipteks yang meliputi potensi manusia, jasmani, dan rohani dalam pengembangan ipteks, rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan paradigma pengembangan ipteks. Secara garis besar, berdasarkan tinjauan ideologi terdapat 3 jenis paradigma pengembangan ipteks, yaitu paradigma sekuler, sosialis, dan Islam. Paradigma sekuler memandang agama dan ipteks tidak bisa mencampuri dan menginterferensi yang lainnya. Paradigma sosialis yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Agama itu tidak ada hubungan dan kaitan apapun dengan ipteks, bisa berjalan secara independen dan lepas secara total dan agama. Paradigma ini mirip dengan paradigma sekuler di atas, tapi lebih ekstrim. Paradigma Islam memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Akidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. Akidah Islam yang terwujud dalam apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis menjadi kaidah fikih, landasan pemikiran, yaitu suatu asas yang di atasnya dibangun seluruh bangun pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia. Yang pertama, potensi manusia, jasmani, dan rohani dalam pengembangan ipteks. Ada beberapa pendapat yang membahas tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Rahmat 2005, ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu potensi ruh, jasmani, fisik, dan rohani. Ruh berisikan potensi manusia untuk bertauhid yang merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Potensi jasmani mencakup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Potensi rohani berupa konstitusi non-materi yang berintegrasi dalam jiwa, termasuk ke dalam naluri penginderaan, intuisi, bakat, kepribadian, intelek, perasaan, akal, dan unsur jiwa yang lainnya. Imam Al-Ghazali, manusia mempunyai 4 kekuatan potensi, yaitu qalb, merupakan suatu unsur yang halus berasal dari alam ketuhanan, berfungsi untuk merasa, mengetahui, mengenal, diberi beban, disiksa, dicaci, dan sebagainya yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Yang kedua, ruh, yaitu sesuatu yang halus yang berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu dan merasa. Ruh juga memiliki kekuatan yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Yang ketiga, nafs, yaitu kekuatan yang menghimpuni sifat-sifat tercela pada manusia. Dan yang keempat, akal, yaitu pengetahuan tentang hakikat segala keadaan. Maka akal ibarat sifat-sifat ilmu yang tempatnya di hati. Sumber ilmu selain wahyu dalam epistemologi Islam adalah akal dan kalbu. Akal sebagai masdar tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi sebagai kata kerja, akala dengan segala akar katanya terdapat dalam Al-Quran sebanyak 49 kali, semuanya menunjukkan unsur pemikiran pada manusia. Kata insan dijumpai dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Penekanan kata insan ini adalah lebih mengacu pada peningkatan manusia ke derajat yang dapat memberikan potensi dan kemampuan untuk mengaku jabatan khalifah dan memikul tanggung jawab, serta amanat manusia di muka bumi. Insan dari kata anasa, melihat, mengetahui, dan meminta izin. Kata insan menunjukkan pada suatu pengertian apa kaitan dengan sikap
yang lahir dari adanya kesadaran penalaran. Menurut Al-Ghazali, panca indera potensi jasadiyah merupakan sarana menangkap pertama yang muncul dari dalam diri manusia, disusul dengan daya hayal yang menyusun aneka bentuk susunan dari partikular-partikular yang ditangkap indera, kemudian tamyiz, daya pembeda yang menangkap sesuatu di atas alam eferik seksual di sekitar usia 7 tahun. Kemudian disusul oleh akal yang menangkap hukum-hukum akan yang tidak terdapat pada fase sebelumnya. Panca indera diibaratkan sebagai tentara kalbu yang disebar ke dunia fisik sensual dan beroperasi di wilayah masing-masing, dan laporannya berguna bagi akal, dan paling penting dominan di antara panca indera tersebut menurut Al-Ghazali adalah indera penglihatan. Yang kedua, rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Al-Quran dan Hadis. Pengembangan ipteks pada suatu sisi memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup manusia bila ipteks disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tanpa asas iman dan takwa, ipteks bisa disalahgunakan pada tujuan-tujuan yang destruktif merusak. Al-Quran sebagai dasar pijakan seorang muslim dalam kehidupan ini memberikan kejelasan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan potensi akal dan memahami elemen-elemen alam, menyelidiki dan menggunakan benda-benda dalam bumi dan langit demi kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam. Kami angkut mereka di darat dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang sebaik-baiknya, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran surat Al-Isra ayat 70. Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa melalui kemampuan akal, ilmu, dan teknologinya manusia dapat meniru segala kekuatan beraneka makhluk. Manusia dengan kapal udara dan jet dapat terbang seperti burung. Manusia dapat menembus bumi dengan teknologinya serta menggali segala mineral dan minyak yang terpendam dalam bumi. Oleh karena itu, Islam memberikan rambu-rambu kepada manusia dalam membangun ipteks sehingga searah dan sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rambu-rambu tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, akidah Islam sebagai dasar ipteks. Menjadikan akidah Islam dijadikan landasan ipteks bukan berarti konsep ipteks yang harus bersumber Al-Quran dan Al-Hadis, tapi maksudnya adalah konsep ipteks harus distandardisasi benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan Al-Hadis, dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Dengan demikian, yang dimaksud menjadi akidah Islam, menjadikan syariah Islam sebagai standar pemanfaatan ipteks, ketentuan halal haram hukum-hukum syariah Islam, wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan ipteks. Bagaimanapun juga bentuknya, ipteks yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan ipteks yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Yang kedua, pengembangan ipteks semata-mata untuk mencari keriduan Allah. Dalam pengembangan ipteks, umat Islam hendaknya memiliki agar dan motif bahwa yang mereka lakukan tersebut adalah untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia sebagai jembatan untuk mencari keriduan Allah, sehingga terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, muatan etika dalam pengembangan ipteks. Pengembangan ipteks terkandung muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Sungguh pun hebat hasil teknologi, namun jika
niatkan untuk membuat kerusakan sesama manusia, menghancurkan lingkungan sangat dilarang di dalam Islam. Jadi, teknologi bukan sesuatu yang bebas dinilai. Demikian pula, penyalahgunaan teknologi merupakan perbuatan zalim yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesimpulannya, potensi akal pikiran dan pengembangan iptek berfungsi untuk membaca dan mengamati fenomena-fenomena alam semesta. Potensi hati untuk menghayati, merenungi, merasakan, dan mengimani kebesaran dan kekuasaan Allah di dalam penciptanya. Sementara potensi jasadiah, fisik, diibaratkan sebagai tentara kalbu yang disebarkan ke dunia fisik sensual dan berkreasi di wilayah masing-masing, dan laporannya berguna bagi akal. Rambu-rambu pengembangan iptek yaitu pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek. Dan ketiga, pengembangan iptek terkandung muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Itu dia penjelasan paradigma pengembangan iptek yang meliputi potensi manusia jasmani dan rohani dalam pengembangan iptek, rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Quran. Sekian yang saya dapat paparkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.